Halo sahabat, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Budi Ningrum Sanina Widya. Pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dalam hidup ini lewat firman-Mu. Kiranya pembacaan Alkitab pada saat ini dan bahkan perenungannya boleh membuat kami memilih untuk tetap hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan, sebagaimana Kristus menunjukkannya pada kami. Tolonglah ya Allah, biarkanlah Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang ke-21 akan kita baca bersama, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita saat ini, kita seringkali mendapati keadaan bahwa ketika berbuat kebaikan, kok dibalas dengan kejahatan. Ketika kita berbuat kepedulian, kok malah menerima pengabaian. Dan disitulah kita kemudian meratap atau merasa di dalam hati kita, kapan ya kita bisa berhenti berbuat baik? Bahkan mungkin dari jawaban doa itu sendiri malah aneh. Kok sekarang makin banyak berita-berita mengenai kejahatan? Mengapa banyak sekali orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan? Tidak hanya di sosial media, di televisi, di radio pun kita mendengar tentang terjadinya banyak kejahatan. Tentunya banyak ragam kejahatan itu, baik di dalam dunia bermasyarakat bersosial media saat ini, ataupun juga di dalam tindakan-tindakan lainnya yang tercatat sebagai bentuk kejahatan tentunya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk apa kita terus berbuat baik sedangkan banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan yang terus bermunculan? Paulus mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hal ini menarik. Paulus tidak membuat kita memikirkan bahwa sekali berbuat kebaikan lalu kejahatan akan hilang. Tidak. Paulus justru menekankan jangan sampai kita kalah. Kapan kita kalah? Bagaimana kita kalah dengan kejahatan tersebut? Kita kalah adalah bukan ketika orang berbuat jahat pada kita, tetapi kita kalah itu adalah ketika perbuatan jahat itu kita biarkan dan kemudian mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang jahat juga. Sering kita dapati diri kita hampir berbuat kejahatan juga. Sering kali kita berpikir, sudahlah, dia toh juga gak berbuat baik sama saya. Gak usah, abaikan saja dia. Gak usah peduli dia. Dengan memikirkan hal-hal kecil seperti itu saja kita sudah berniatan yang jahat. Berarti itu disitulah momen-momen kita kalah, dimana kita akhirnya dikalahkan oleh kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita berbicara tentang kebaikan. Kebaikan yang sudah kita terima itu berasal dari Allah. Maka ketika kita mau berbuat kebaikan, dekatilah asal kebaikan itu. Dekatilah sang kebaikan itu, yaitu Yesus Kristus yang telah mewujud nyata menjadi manusia, menjadi tauladan bagi kita secara langsung di tengah dunia ini. Lihat bagaimana dia memilih duduk bersama dengan pemungut cukai. Lihat bagaimana dia memilih untuk duduk bersama dengan berinteraksi dengan mereka yang dianggap hina, perempuan yang dianggap berzina. Ketika orang-orang sibuk menjudge, sibuk menuduh,
tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang-orang ini, Yesus memilih duduk bersama. Yesus memilih untuk berinteraksi, ngobrol, membuat manusia-manusia ini menjadi manusia seutuhnya. Tidak lagi dikucilkan, tidak lagi menerima kejahatan dari orang lain. Itulah kita. Ketika Yesus mewujud nyata menjadi manusia sama dengan kita, maka panggilan kita ketika berbuat baik kebaikan itu hanya satu, memanusiakan manusia. Bagaimana manusia itu merasakan cita kasih dari Allah, maka buatlah kebaikan itu. Sebab kita sudah lebih dahulu menerimanya. Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, dengan adanya kita sampai dengan hari ini tercukupi makanan, minuman, pekerjaan, keberadaan keluarga, suka duka yang datang silih berganti tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu kebaikan dari Tuhan. Maka dari itu, janganlah kemudian kita memikirkan tentang bagaimana ya kejahatan ini boleh saya balas juga dengan kejahatan supaya orang itu kapok. Tidak. Tidak perlu kita berlelah-lelah memikirkan itu. Tetap kerjakan saja kebaikan. Sebagaimana Kristus lakukan sampai pada akhir hayatnya. Di mana di kayu salib pun dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah teladan besar kita. Ketika dia dihina, dia tidak membalas dengan hinaan. Ketika dia disakiti, dia tetap memilih untuk mengasihi. Disinilah terbukti bagaimana kasih itu lebih kuat daripada kejahatan. Kasih itu lebih kuat daripada kebencian. Jadi, jangan biarkan kejahatan orang lain itu menentukan siapa kita. Tapi biarlah kasih Kristus yang selama ini mengalir dalam hidup kita itulah yang menentukan cara hidup kita. Teruslah berbuat baik. Sebab setiap kebaikan yang dilakukan dengan mencontoh kepada Kristus dan dibawa dalam nama Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Sebab kita adalah umat yang dikasih oleh Allah. Maka kasihilah dunia yang dikasih oleh Allah ini. Kasihilah dan teruslah berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kami. Hidup yang berkelimpahan sampai dengan saat ini. Permasalahan yang datang silih berganti membuat kami terus merasa dicintai oleh Engkau. Kami tidak ditinggalkan, kami tidak dibiarkan. Kami terus Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Berkatilah ya Allah untuk kehidupan kami, agar kami terus dapat membawa kebaikan, membawa terang bagi dunia ini. Engkau mengasihi dunia ini, dan Engkau hadirkan kasih itu lewat kami umat-Mu. Maka biarkanlah kami terus membawa kebaikan itu bagi dunia ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Biarkanlah hati dan pikiran ini tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Kaki dan tangan ini hanya memakai dan melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Ya sahabat, demikianlah sapaan Gembala GKI pada saat ini. Dan sampai jumpa di dalam sapaan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.